Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Nasional. Dewan punya kuasa. Hakim Agung. DPR tengah menggodok sejumlah nama yang bakal ditetapkan sebagai Hakim Agung. Hanya 19 nama yang bakal terpilih. Ada konspirasi, tensi polemik soal daftar calon Hakim Agung akhirnya menurun. Hal itu ditandai dengan masuknya daftar calon dari pemerintah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rabu pekan lalu. Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Iza Mahendra menyerahkan daftar nama calon Hakim Agung kepada Ketua DPR Akbar Tanjung. Hak Dewan untuk menentukan pilihannya, kata Yusril. Sebelum pemerintah menyodorkan daftar itu, pencalonan Hakim Agung masih menjadi perdebatan. Di satu pihak, Mahkamah Agung yang telah menyerahkan 24 nama menghendaki calon Hakim Agung harus hakim karier. Mereka pun tak menghendaki nama Benyamin Mangkudilaga yang dititipkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid kepada DPR untuk duduk sebagai Ketua MA. Sementara di sisi lain, aspirasi masyarakat begitu menggebu. Mereka menghendaki calon boleh berasal dari hakim non-karier. Untungnya pemerintah buru-buru menyerahkan daftar nama itu, sehingga polemik berkepanjangan pun dapat diredam. 22 nama yang disodorkan pemerintah kepada DPR tampak cukup akomodatif. Artinya masih memenuhi aspirasi masyarakat. Lihat saja, tuntutan agar jabatan Hakim Agung tak hanya diisi oleh hakim karier dijawab pemerintah dengan menyodorkan 10 kandidat dari kalangan hakim non-karier. Mereka terdiri atas pakar hukum dan advokat, antara lain Guru Besar Fakultas Hukum UI, Valerin Krikov, dan 2 Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Bagirmanan dan Endang Saifullah Wiradipraja. Selain mereka, ada beberapa nama lain, termasuk satu tokoh yang dinominasikan sebagai kandidat Ketua MA, yaitu Benyamin Mangkudilaga. Dari usulan pemerintah itu juga terdapat 6 calon hakim karier yang diusulkan oleh MA. Mereka adalah Abdul Qadir Mapoang (Ketua PT Surabaya), Ben Suhanda Shah (Ketua PT Jambi), Khairani Awani (Wakil Ketua PT Tata Usaha Negara Jakarta), Edi Junaidika (Direktur Litbang MA), Nyonya Erna Sopyan Syukri (Wakil Ketua PT Tanjung Karang), dan Said Harahap (Ketua PT Kupang). Sayangnya pemerintah tak mencantumkan beberapa nama yang santer disebut-sebut, padahal mereka punya kredibilitas dan kapabilitas di bidangnya. Mereka adalah Todung Mulya Lubis dan Trimudia Suryadi. Keduanya belum sanggup mendapat kedudukan terhormat itu, kata Yusril memberikan alasan. Todung sendiri melalui siaran pers sebelumnya sudah menyampaikan penolakannya. Sedangkan satu calon lain, yaitu Muhammad Mahfud, memang tidak memenuhi syarat administratif. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu belum berusia 50 tahun. Dengan masuknya usulan dari pemerintah, berarti Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat 53 nama calon Hakim Agung.
24 dari MA, 22 dari pemerintah, dan 7 dari Departemen Agama. Dari jumlah itu DPR hanya akan memilih 19 nama. Jumlah ini akan menggenapi Hakim Agung yang dikehendaki pemerintah, yaitu 60 orang, kata Akbar Tanjung kepada Panji. Kebutuhan awalnya sebenarnya 9 orang, tapi setelah ada permintaan agar Hakim Agung digemukkan, DPR kemudian menambah jumlah kuota menjadi 19 orang. Kini di tangan DPR lah nama-nama itu akan digodok, dan pada 15 Mei mendatang susunan lengkap 19 nama itu akan diumumkan. Jadi tunggulah saatnya nanti diumumkan, kata Akbar. Sikap berserah diri juga tampak di kalangan MA. Mereka yang selama ini dituding ngotot ingin mengegulkan calonnya sekarang sikapnya melunak. Terserah DPR siapa calon hakim yang akan dipilih. Kami di MA tidak ada masalah apapun, kata Sekretaris Jenderal MA Pranowo. Pihaknya percaya wakil rakyat itu mempertimbangkan secara valid dan bijaksana semua aspek sebelum menentukan pilihannya, baik dari segi integritasnya, kapabilitasnya, atau aspek undang-undangnya. Siapapun yang terpilih nanti kami terima dengan tangan terbuka. Sebenarnya sejumlah kalangan di MA merasa heran. Masalah pencalonan Hakim Agung ini tampaknya begitu menjadi persoalan serius. Meski begitu mereka pun sadar benar bahwa ini memang ada kaitannya dengan melorotnya citra mahkamah yang santer diberitakan. Kini selain menjadi sorotan lantaran pengaduan adanya vonis palsu oleh seorang pensiunan perwira menengah polisi, Rudi Hendra Wijaya, Pranowo juga memperkirakan ada persoalan besar lain. Saya menduga ada konspirasi yang ingin mengacaukan negara ini. Buktinya saya ngomong A tapi yang ditulis malah B, kata Pranowo kepada Panji. Dudi Rahman, laporan Al-Maida, Sitompul, dan Mas At. Panji Masyarakat nomor 51 tahun 3 Romawi 12 April 2000 halaman 78.